Lo pernah nggak sih lagi santai-santai kerja, kerjaan lancar, semuanya kelihatan normal, tapi tiba-tiba ada kabar PHK di kantor? Oke, mungkin bukan lo yang kena, tapi teman sebelah meja. Akhirnya bikin lo overthinking. Gue itu aman nggak sih sebenarnya dari PHK? Tonton video ini sampai habis, gue jamin lo bakal dapat insight kenapa kondisi kayak gini itu bisa terjadi dan apa yang bisa lo lakuin biar lo nggak jadi korban berikutnya. Banyak karyawan ngerasa aman cuma karena tiap bulan mereka dapat gaji. Tapi faktanya, perusahaan bisa aja mutusin buat ngekat biaya kapan aja. Dan sayangnya, biaya terbesar biasanya adalah karyawan. PHK di mana-mana. Rencana pemangkasan 10.000 karyawan besar mengumumkan pengurangan karyawannya sebagai upaya efisiensi untuk menekan biaya produksi. Oke, lo rajin, loyal, masuk pagi, pulang malam. Tapi ingat, perusahaan itu bukan lembaga amal. Kalau posisi lo itu bisa diganti dengan orang lain yang lebih murah atau malah dengan mesin atau AI, lo bakal rawan kena PHK. Tahu gak kenapa ini bisa kejadian? Karena lo belum subscribe. Enggak. Kejadian ini itu karena yang pertama, biaya operasional itu naik. So, perusahaan itu harus cari cara gimana caranya untuk bertahan. Salah satunya adalah dengan mengurangi SDM. Yang kedua, produktivitas versus value. Banyak karyawan yang kerjaannya sebenarnya itu bisa digantikan dengan orang lain, artinya dianggap replaceable. Yang ketiga, perubahan industri. Adanya pergeseran tren, teknologi baru, bahkan model bisnis yang berubah itu sangat mempengaruhi. Masalahnya, banyak karyawan itu yang nggak sadar kalau kerja keras aja itu nggak cukup buat bikin posisi mereka aman. Oke, kita ambil satu contoh nyata. Ini adalah kasus yang paling baru dan sempat viral. Seorang pegawai honorer di RSUD Suwondo Pati yang sudah bekerja di situ selama bertahun-tahun diberhentikan setelah diminta mengikuti tes uji kompetensi. Kasus ini menjadi sorotan karena sang pegawai sudah bekerja dengan loyalitas tinggi selama puluhan tahun, namun diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan proses yang memadai. Ini beritanya gila banget. Jadi apa yang lo bisa lakuin? Ada 3 poin fundamental yang lo bisa kerjakan secepat mungkin. Yang pertama, naikin value dengan skill baru. Lo harus punya skill tambahan di luar job desk lo sekarang. Contoh gampangnya, lo kerja di bagian admin. Admin itu identik dengan input data, ngurus dokumen, bikin laporan. Tapi kalau lo belajar data analisis atau digital marketing, value lo itu naik berkali-kali lipat. Kenapa? Karena lo itu nggak cuma admin biasa, tapi lo itu bisa ngasih insight ke perusahaan. Lo jadi orang yang bisa bantu decision making lewat data, dan itu sangat mahal banget nilainya. Skill tambahan ini bikin lo itu nggak gampang digantikan. Bahkan kalau suatu hari lo keluar dari perusahaan, skill itu bisa lo bawa kemana aja. Itu investasi karir yang luar biasa. Jadi mulai sekarang sisihin waktu tiap minggu buat belajar skill baru. Bisa lewat kursus online, buku, bahkan YouTube kayak gini. Yang kedua, bangun personal branding. Lo jangan cuma jadi karyawan yang dikenal sama bos atau teman satu divisi doang. Lo harus punya identitas di luar kantor. Caranya, bangun personal branding. Tunjukin expertise lo, misal lo jago Excel, jago bikin report, atau ngerti tren industri yang lo kuasai. Share semua itu di sosial media. Personal branding bikin orang kenal lo bukan cuma sebagai karyawan di perusahaan X, tapi sebagai orang yang ahli di bidang Y. Lo jadi punya reputasi, dan reputasi ini itu bisa bikin lo dilirik sama rekruter, dapat kesempatan project, atau bahkan bisa jadi pintu buat lo ngebangun bisnis sendiri di masa depan. Jangan meremehkan hal kecil kayak nulis satu postingan insight tiap minggu, dan itu bisa jadi fondasi personal brand lo ke depannya. Yang ketiga, punya plan B. Ini yang paling penting, bro. Jangan pernah gantungin semua penghasilan lo itu cuma dari satu gaji bulanan, karena gaji itu rapuh banget. Bos itu bisa cut kapan saja. Lo butuh plan B, entah itu dari freelance, side business, atau project kecil yang bisa jadi sumber pemasukan tambahan. Misal kalau lo punya skill design, ambil project freelance di Fiverr, Upwork, dan lain sebagainya. Atau lo bisa mulai jualan online kecil-kecilan. Intinya lo punya pintu cadangan. Jadi kalau pintu satu ditutup alias di PHK, lo masih punya pintu-pintu lainnya. Lo gak akan panik akhirnya. Artinya lo tetap punya cash flow dan kendali atas hidup lo. Gue sering bilang, lo nggak bisa ngontrol keputusan kantor, tapi lo bisa ngontrol cara lo ningkatin diri. PHK itu bisa aja kejadian kapanpun. Tapi kalau lo punya skill yang relevan, personal branding yang kuat, sumber income yang banyak, PHK itu nggak akan jadi akhir dari hidup lo. Bahkan itu bisa jadi awal dari kebebasan hidup lo. Jadi mulai sekarang, jangan nunggu email PHK baru mikir buat naikin value. Lakukan 3 poin tadi sedini mungkin. Gue bakal terus bikin video-video yang bantu
tuh lo biar gak stuck jadi karyawan berangkat pulang doang. Subscribe channel ini karena di sini lo bakal belajar gimana cara naikin value sebagai karyawan. Give more value.